Hai kak, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau bikin video tutorial perbaikan mesin mati total. Nah, di sini itu mesinnya mati total ketika ini dicolokkan ya, itu ditekan tombol on off, itu dia nggak bisa jalan. Nah, ini bisa dipastikan yang rusak itu dinamonya atau tombol-tombolnya ini, atau kemungkinan kalau nggak rusak di bagian keduanya itu dia ada kabel yang putus. Untuk ceknya kita bongkar dulu ya. Ada 7 baut yang harus kalian lepas ya. Di sini kalian lepas, di setiap lubang-lubang itu ada baut. Nah, jika sudah kalian tinggal bongkar aja. Nah, untuk mengecek pastinya yang rusak itu di dinamo atau ada kabel yang putus gitu ya, putus atau tombol-tombol itu ada yang rusak, kita menggunakan alat wajib untuk kelistrikan itu. Untuk alat bantu cek menggunakan avometer. Nah, ini avometer kalian bisa dapatkan di toko Shopee, banyak banget yang jual. Tapi kalau kalian nggak ada alat ini tuh kesusahan banget untuk cek di mana sih letak kabel yang putus, di mana sih yang rusak gitu. Itu bener-bener susah. Jadi kalian harus punya alat ini ya untuk cek. Nah, di sini bisa cek ketegangan arus, dan jika untuk cek yang kabel putus atau tidak itu menggunakan yang menu buzzer itu. Nah, di sini kita pakai arus yang 10 volt, jarumnya udah aku arahin ke situ. Positif ke jalur positif yang merah, yang hitam itu jalur negatif. Nah, kalau gerak seperti ini berarti adaptor aman. Banyak yang bertanya itu adaptor gimana sih, cek adaptor yang benar, maksudnya tuh yang nggak rusak tuh kayak gimana. Nah, itu menggunakan avometer, caranya seperti tadi. Kalau gerak itu ya berarti adaptornya masih normal. Kalau rusak biasanya udah nggak gerak itu tombolnya ya. Nah, di sini kita lepas dulu baut-baut untuk tombol-tombolnya. Ini kebetulan tuh mesinnya itu rusaknya itu mati ya, dipencet tombol on off itu nggak bisa jalan. Tapi kalau pakai pedal kaki itu dia bisa jalan. Ini aku cuma tunjukkan biar kalian juga tahu untuk cek. Semisal kalau kalian tuh pakai pedal juga nggak bisa gitu ya. Itu untuk cek itu menggunakan avometer alatnya. Nah, ini kita menggunakan volt yang 10. Untuk di settingannya itu kita arahin ke 10 ya, itu udah di 10 volt. Pakai yang DC volt itu, DCV itu tombolnya kita setting ke situ. Nah, yang tombol yang tegangan merah itu kalian tusukkan ke kaki dinamo yang positif, sama yang hitam itu, yang jalur hitamnya itu kalian tusukkan atau tempelkan ke jalur yang negatif. Kalau tidak bergerak sama sekali itu jarum yang dimonitor, monitor avometer, nah itu itu berarti arusnya itu tidak sampai ke titik dinamo. Ya, jadi nggak ada arus sama sekali yang masuk ke dinamo gitu. Sedangkan adaptornya masih bagus nih. Kemungkinan memang kabel rusak atau tombol yang rusak. Tapi ini kebetulan tombolnya yang rusak ya. Nah, ini kalau kalian cek di port pedal kakinya, nah itu juga gerak ya, tuh gerak. Nah, itu juga portnya aman, nggak rusak gitu. Kalau untuk cek tombol kaki, itu apa, tombol on off. Nah, itu tombol on off nya kalian tekan on ya. Cek dinamonya tadi juga kamu harus tekan on gitu, biar nanti arusnya tuh kalau dicek di dinamo tuh ada yang gerak atau tidak. Kita pindahkan ke menu buzzer untuk settingannya ini. Nah, ini kalau disatukan ke jalur maka itu akan bunyi ya. Nah, itu kalau bunyi itu berarti listriknya terhubung. Ini berguna banget untuk cek kabel apakah itu terhubung atau putus gitu ya. Jadi kalau putus maka buzzer itu tidak akan berbunyi. Bunyinya itu ya berbunyi, ada bunyi nying gitu ya. Jadi setiap jalurnya aku tempelin ternyata bunyi semua. Nah, dipastikan tuh pas jalur-jalurnya kabelnya itu kayak aman gitu loh ya. Jadi kalau bunyi itu berarti tidak ada yang putus. Kalau nggak ada yang putus berarti aman, kabelnya itu normal. Kalau kamu mau cek kabelnya itu ada yang putus atau tidak ya, untuk menggunakan avometer ini.
Jika masih bingung, kalian bisa tanyakan itu pertanyaan kalian di komentar di bawah ya. Sebenarnya kalau untuk tombol on off yang rusak, itu kalian tidak perlu avometer juga kalau cek. Kalian gunakan untuk adaptor sama pedal kaki. Kalau pakai pedal kaki itu hidup, berarti tombolnya memang yang rusak. Tapi kalau pakai pedal kaki pun juga mati, nah kemungkinan itu kalian harus pakai avometer. Kalian cek dinamonya, kalian cek sambungan kabelnya menggunakan alat avometer gitu ya. Ini juga cukup mudah kalau untuk tombol on off yang rusak, kalian menggunakan ceknya itu pakai pijakan kakinya. Kalau pijakan kakinya itu bisa fix tombolnya itu yang rusak ya. Nah ini sekarang kita mau ganti tombolnya menggunakan tombol yang baru. Sekarang aku mau bikin tutorial ya untuk tombol ganti tombolnya. Gimana sih untuk gantinya? Itu sebenarnya mudah. Kita cuma ganti bukan ganti ya, tapi itu nyambung kabel aja. Jadi itu tinggal nyambung aja. Terus kalau kalian bingung dapetin tombolnya ini di mana, aku juga jual di toko Shopee aku. Toko Shopee aku namanya Theo RRR ya. R-nya itu ada 3, THEO RRR. Nah, itu kalian bisa cari di situ. Itu aku jual spare part untuk mesin jahit mini ya. Nah, di sini kita siapkan dulu untuk tombolnya yang baru. Nah, ini normal ada kabelnya seperti ini ya. Kalian jadi tinggal sambung untuk pelintir. Kalau kalian nggak ada solder pelintir itu nggak apa-apa. Nah, kita buka dulu lapisan kabelnya menggunakan korek, dibakar ujungnya, terus kita buangkan lapisan karet yang melapisi serat kabelnya. Nah, jika sudah itu kalian pastikan itu di tombol on off-nya itu ada jalur yang ada 2 kabel, yang itu jalur untuk lampu sama jalur yang positif ya. Nah, kalau untuk yang satunya itu untuk jalur yang ke tombol kecepatan. Jadi itu ada 2 jalur, kalian hubungkan ke 2 jalur juga. Terus yang satu jalur itu ada 1 kabel, kalian hubungkan sama jalur yang 1 kabel. Karena itu sama ya, jadi kalian tinggal sambung aja. Tapi sebelumnya kalian hilangkan dulu lapisan itunya ya, plastik yang melapisi serat kabelnya. Di sini aku menggunakan solder untuk memperkuat sambungan ketika kita menyambung kabelnya nanti. Jadi itu biar nggak gampang lepas. Tapi kalau kalian nggak punya solder, itu kalian bisa menggunakan teknik pelintir. Tapi tetap nanti kamu harus bungkus menggunakan isolasi biar kabelnya itu tidak menyatu dan mengakibatkan konsleting listrik. Nah, ini kabel yang 2 jalur itu ya, ada 2 jalur di kaki tombol on off-nya, itu jalur ke lampu ya, sama jalur ke tombol kecepatan. Nah, itu kalian sambungin dulu ya biar nggak tertukar. Kalian sambungin dulu yang kabel ada 2 itu, sekalian sambung ke kabel yang ada 2 di tombol yang baru. Nah, itu cukup mudah kan? Kalian sambung ke 4 kabel itu ya jadi 1. Kalian pelintir gitu. Kalau mau kuat nanti kalian solder ya, kalian solder. Tapi kalau kalian nggak ada solder, ini udah cukup ya. Kalian tinggal tutup menggunakan isolasi listrik aja. Tapi ini nanti aku mau solder guys, jadi aku pelintir dulu. Ya, aku pelintir dulu. Baru nanti aku solder, baru aku bungkus menggunakan isolasi. Tujuannya itu biar sekali lagi itu dia tuh tidak menyatu ya. Jadi tidak menyatu antara 2 jalur tadi ya. Kabelnya tuh nggak menyatu. Kalau menyatu nanti akan mengakibatkan konsleting listrik ya. Nah, ini kalian sambung yang 1 jalur tadi ke 1 jalur yang ada di tombol on off yang baru gitu ya. Nah, ini kalian hidupin, itu udah hidup ya. Nah, ini aku udah coba hidup. Nah, ini setelah kalian pelintir, aku mau gunting rapi dulu. Nah, kalau udah seperti ini aku lanjut solder ya, biar sambungannya itu nggak gampang lepas. Sebenarnya ini udah bisa ya, mesinnya udah bisa hidup, cuma kita harus solder biar makin kuat. Tapi kalau kalian nggak punya solder, sekali lagi itu nggak perlu. Nah, ini pasta solder itu biar timahnya itu menyatu dengan mudah ya. Nah, ini pakai timah sama solder, kita panasin seperti itu, dia nanti akan menyatukan kabel 2 jalur tadi dengan kuat, tidak mudah lepas. Oke. Tuh, ini udah selesai ya prosesnya. Setelah ini kita bungkus kabelnya itu, setiap jalurnya itu kita menggunakan isolasi biar 2 jalur itu tidak menyatu ya.
pakai isolasi biar nggak menyatu, biar nggak terjadi konsleting. Oke. Dilapisi seperti ini. Kalau kalian merasa bingung juga gak bisa perbaikin, aku juga buka jasa perbaikan mesin jahit mini. Untuk perbaikan itu kalian kirim mesinnya ke alamat aku ya, ke alamatku dulu gitu. Nanti untuk pengambilan bisa lewat Shopee, kalau mau gratis ongkir ya. Tukar tambah juga bisa. Mau tukar tambah itu, kalau tukar tambah itu tukar dengan yang baru ya. Jadi mesin kamu yang rusak itu ditukar dengan yang baru. Untuk biayanya kamu bisa tanyakan langsung di WhatsApp. WhatsAppnya nanti di bawah, atau kalian bisa komentar minta WhatsApp, itu nanti aku kasih WhatsAppnya ya. Kalau nggak ada di deskripsi untuk nomor WhatsAppnya. Nah ini kalau tadi udah dilapisin itu ya, solasi ya untuk setiap jalurnya. Nah ini kalian pasang lagi untuk bautnya. Nah kalau jika udah bautnya udah terpasang, kalian cek dulu ya. Itu udah pasti udah bisa, karena itu yang rusak tombolnya. Kalau untuk ganti jalur itu seperti itu ya, untuk penggantian tombol on off. Tombol kecepatan pun sama. Iya, kalian tinggal sambungin aja sesuai jalurnya, karena itu setiap jalur itu sama ya. Tuh ya, udah normal. Yeay. Oke, segitu aja tutorialnya guys. Bye. Semoga bermanfaat.